Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara doa pagi di channel GKI GS 88 Purwokerto ini. Pada pagi hari ini kami pembawa firman Budi dan kameramen saudara Adi akan beserta dengan saudara semua untuk memuliakan Tuhan dan memanjatkan doa-doa yang telah dipersiapkan. Saudara sekalian, marilah kita mengawali dengan doa mohon pimpinan Tuhan supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab pada pagi yang indah ini Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini untuk kami bersekutu bersama-sama dan berdoa kepada-Mu. Kami mohon bimbingan Tuhan supaya segala acara ini dapat berlangsung dengan baik dan benar. Bukalah hati dan pikiran kami untuk bisa mendapatkan berkat-Mu, pelajaran-Mu, dan supaya Tuhan mengampuni lebih dulu dosa-dosa kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi doa-doa yang akan kami panjatkan nanti. Tuhan ampuni dosa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, renungan singkat berjudul Dosa Siapa? Berdasarkan dari Injil menurut Yohanes pasal 9 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia."
Amin. Demikianlah sabda Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kemarin ini saya agak terkejut karena mendapatkan sebuah berita di medsos di mana ada seorang pemuda yang dipukuli oleh 2 orang di sebuah warung karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tentu harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini. Saudara-saudara, menurut pendapat mereka, pada saat firman ini terjadi, murid-murid dan rombongan Tuhan Yesus melihat seorang yang cacat tunanetra sejak lahirnya. Saudara-saudara, pandangan dari orang-orang di zaman tersebut, termasuk murid-murid Yesus sendiri, berpendapat bahwa semua penyakit, cacat, dan sebagainya, khususnya penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan seperti kusta, buta, lumpuh, itu adalah akibat dari dosa. Dosa dari orang tersebut. Itu pendapat zaman itu. Nah, di sini murid-murid ini ingin mendapatkan suatu jawaban. Sebab di depan mereka hadir seorang yang cacat tunanetra sejak lahirnya. Bagaimana? Apakah bisa seorang bayi dalam kandungan berbuat dosa? Menjadi suatu pertanyaan. Atau yang lebih mungkin lagi, menurut akal pikiran mereka adalah ini dosa orang tuanya. Nah, hal itu ditanyakan kepada sang guru, Yesus. Dan apa jawaban dari Kristus Yesus? Dijawab di ayat ketiga bahwa dia itu buta supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dimuliakan di dalam dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini di luar dugaan dari murid-murid. Dan tentu juga di luar dugaan dari banyak orang di masa kini. Sebab menurut akal sehat, kalau dosa mengakibatkan hukuman, penyakit, dan lain sebagainya, maka orang ini terhukum sebelum berdosa. Kenapa demikian? Tuhan menjelaskan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dimuliakan di dalam dia. Dinyatakan di dalam dia. Pertanyaannya, apa itu pekerjaan-pekerjaan Allah? Di dalam dunia, jelas dia mengutus Yesus Kristus untuk mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Mengasihi semua umat manusia tanpa melihat suku, ras, agama, apapun juga. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menolong mereka yang menderita, yang cacat, bukan saja tunanetra, tetapi lain-lain hal,
sampai yatim piatu, kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa supaya kita kerjakan. Dan itu juga yang sedang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa dosa siapa? Kita sudah mengerti, bukan dosa orang tuanya dan juga bukan dosa orang tersebut. Tetapi kita yang harus bekerja dalam kasih. Amin. Amin. Mari saudara kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu ke dalam dunia ini tanpa memandang perbedaan apapun juga. Engkau telah menganugerahkan Yesus Kristus untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, betapa baiknya kasih-Mu ini. Ajar kami juga untuk menyalurkan kasih ini bagi lingkungan kami di sini. Tuhan, saat ini kondisi nasional perekonomian di negara kami ini sedang tidak baik-baik saja. Kami tidak tahu segala penyebabnya, tetapi dampaknya begitu terasa. Usaha-usaha yang sepi, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang harus mem-PHK karyawan-karyawan mereka. Berapa ribu, Tuhan, mereka yang terdampak pada masalah ini. Saudara-saudara kami kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Berapa banyak keluarga yang terdampak di sini. Mereka semua harus dibantu. Mereka semua menderita. Kiranya Tuhan memberikan kepada pemerintahan kami solusi yang tepat untuk bisa mengatasi hal ini. Dan Tuhan memberikan kepada kami hati yang penuh kasih untuk membantu mereka di sekitar kami. Tuhan, selanjutnya kami juga berdoa untuk banyak gereja-gereja yang sedang memperjuangkan status, izin, dan lain sebagainya, yang harus diperjuangkan dengan baik, supaya gereja dapat berdiri di beberapa tempat. Kami berdoa untuk usaha-usaha mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di sini, GKI Gatot Subroto 88, yang juga mendapatkan sedikit banyak dampak dari masalah ini. Banyaknya pekerja-pekerja yang harus dirumahkan, yang menurun pendapatannya, dan lain sebagainya. Tuhan, bantulah melalui kami semua, supaya mereka dapat diringankan. Kemudian Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka ini tergeletak di pembaringan ataupun di sal-sal di rumah sakit. Kami mohon turun tangan-Mu, jamah mereka, beri mereka kesembuhan melalui pengobatan yang Tuhan berkenan. Dan Tuhan kiranya kuatkan keluarga mereka
yang harus merawat supaya dapat merawat dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai macam program yang harus dilakukan. Kiranya semuanya ini bisa berjalan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang mempunyai banyak masalah, meskipun dari luar tidak terlihat, tetapi sebetulnya keluarga-keluarga ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Bantu kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih saudara sekalian. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai bertemu kembali dalam channel yang sama hari Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.